ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Amma ba'd. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kamu hitung. Hadirin rahimakumullah. Berpegang pada ayat tersebut bahwasannya, ayat tersebut memperkuat bahwasannya tidak ada yang mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang terutama ialah nikmat di seluruh anggota tubuh kita. Yang pertama ialah nikmat mata. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat mata? Karena tanpa mata apakah mampu kita melihat dunia ini dan hal-hal yang indah di dalam dunia ini? Yang kedua, telinga. Apabila kita tidak memiliki telinga, apakah mampu kita melihat? Apakah mampu kita mendengar suara-suara? Apakah mampu kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Tentu tidak akan bisa kita mendengar apabila kita tidak memiliki telinga. Dan yang ketiga ialah mulut. Apabila kita tidak memiliki mulut, apakah mampu kita berbicara? Apakah mampu kita melantunkan ayat suci Al-Quran dan membacanya? Tentu tidak. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Di antaranya ialah nikmat sehat. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat sehat? Karena apabila kita tidak sehat, apakah mampu kita hadir di tempat yang indah ini? Tentu tidak. Hadirin rahimakumullah. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita apabila kita sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Dan Allah juga Maha Penyayang. Allah menyayangi kita sebagai para hamba-Nya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana lakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengagumkan. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat untuknya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat itu, sungguh azab Allah sangat pedih kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Sungguh besar nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Maka dari itu wajiblah kita sebagai hamba-Nya bersyukur atas nikmat itu. Karena tidak ada yang mampu menghitung nikmat itu. Bahkan presiden yang tinggi jabatannya pun tidak mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita juga diharuskan mensyukuri nikmat itu. Karena apabila kita bersyukur atas nikmat itu, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Siapakah yang tidak mau ditambah nikmat oleh Allah? Tentu saja apabila semuanya ditawarkan oleh Allah kenikmatan, pasti jawabnya ingin. Apabila kita telah diberikan kepada Allah nikmat, namun kita tidak menggunakannya sebaik-baik mungkin, maka azab Allah sangatlah pedih untuk kita. Seperti Allah berikan mata
mata, apabila kita tidak pergunakan dengan baik, maka azab Allah sangat perih untuk kita. Seperti mata, kita pergunakan untuk melihat hal yang buruk dan yang tidak patut dilihat. Sungguh, apakah ingin engkau diberi azab oleh Allah? Dan seperti telinga, apabila engkau dengarkan hal-hal yang buruk, apakah Allah akan menambah nikmat itu? Tentu saja tidak akan Allah tambahnya. Malah justru Allah memberi azab kepadanya karena tidak mempergunakannya pada hal yang baik-baik. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, memiliki mata yang indah, pendengaran yang jernih, haruslah kita bersyukur terhadapnya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru tampil tadi nomor 18 berasal dari SMA IT Babul Ilmi.